Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua, selamat beribadah. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mengawali ibadah pada saat ini, ada beberapa warta jemaat yang perlu kami sampaikan. Di antaranya mengenai pengumpulan persembahan bisa melalui rekening gereja atau nama Bank BRI dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atau diserahkan, dikumpulkan melalui ketua wilayah atau majelis yang ditunjuk di wilayah masing-masing. Sebelum kita mengawali ibadah pada sore hari ini, adapun yang bertugas pada ibadah saat ini adalah pemandu lagu Ibu Dwiari, pemandu musik Saudara Daniel, dan pelayan firman ada Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Kristus kita
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah kita ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 menjadi dasar, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kami persilahkan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan dari Kidung KPK A nomor 43 bait yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima sabda kekuatan dari Tuhan. Kami persilahkan
untuk bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan diambil dari KPK 194A bait yang pertama. Pembacaan Alkitab diambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Saya akan bacakan. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Kristus Yesus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan 19 dan dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan 19 dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Inilah sabda Tuhan untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga disorong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang datang, yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.
Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kita lanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan mengatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menghayati dan mau melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara dalam kesempatan saat ini? Saya harap meskipun kita masih bersama-sama berkumpul beribadah di rumah hari ini, Ibu Bapak Saudara baik dari Adi Yuswo sampai dengan anak-anak, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan yang baik. Akan tetapi jikalau memang kondisi fisik kita saat ini belum fit, belum baik, saya berharap semua dalam proses pemulihan ke depannya. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini pun kita mengucap syukur. Tanpa terasa kita sudah melewati 1 semester di tahun 2020 ini. Tantangan luar biasa kita hadapi di 1 semester yang sudah kita lewati. Oleh sebab itu, tetap kita yakini akan ada karya penyertaan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang akan kita hadapi ke depan di semester kedua di tahun ini. Dan kita yakin bersama Tuhan jugalah yang akan memberikan kelegaan bagi Ibu Bapak Saudara dan saya. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, nampaknya hal ini jugalah yang saat itu sedang dialami oleh umat dalam proses kehidupan mereka. Mereka menghadapi banyak hal. Bagaimana zaman Zakaria, seperti bacaan kita yang baru saja kita baca tadi, umat sedang merasa bagaimana pembuangan di Babel itu luar biasa, tertekan begitu luar biasa. Sehingga kalau kita lihat di dalam bacaan kita bahkan sebelumnya, apa itu? Ada satu keprihatinan yang mendalam. Keprihatinannya apa? Bait Allah yang hancur. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara Tuhan Yesus Kristus, konteks saat itu bait Allah tidak hanya sebatas sebagai tempat untuk beribadah kaitan dengan pemahaman iman, akan tetapi juga kaitan dengan masalah pemerintahan. Sehingga bisa bayangkan, bait Allah yang dipuja dari dua aspek yang besar konteks saat itu hancur. Maka ini pun mempengaruhi mental, baik mental spiritual karena tempat ibadah, dan juga mental dalam kaitannya dengan kebersamaan mereka, mental nasionalisme mereka yang hancur karena ini menjadi pusat pemerintahan. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus.
bagaimana luar biasa yang sedang dihadapi Zakaria saat itu. Akan tetapi yang menarik adalah dari bacaan kita, seorang Mesias yang akan hadir, yang datang. Konteks pemahaman Mesias yang ada saat itu pun adalah raja yang berkuasa, yang memiliki kemahakuasaan, kemampuan yang luar biasa. Akan tetapi justru Zakaria menggambarkan, kalau kita lihat di bacaan kita, yang pertama, Zakaria pasal yang 9. Ayat yang bagian akhir 10, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efrata dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrata sampai ke ujung bumi. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus. Kedatangannya justru untuk membawa damai. Satu hal yang bertolak belakang. Bahkan tidak hanya itu, kalau kita lihat kembali dari setiap bacaan kita nanti, khususnya di pasal yang ke-9 ini, keberadaan Mesias yang biasanya digambarkan dengan kegagahan, dengan kebesaran, dengan menggunakan pedang, dia datang membawa damai. Bukan untuk perpecahan dan peperangan. Oleh sebab itu, inilah yang pertama yang dapat kita lihat. Umat meskipun dalam tekanan mental yang luar biasa, bukan diajak untuk semangat motivasinya untuk menghancurkan, bukan semangat motivasinya untuk mengalahkan, bukan. Akan tetapi mental itu diberikan motivasi semangat justru dengan kebaikan, dengan datangnya kedamaian, kelemah lembutan. Jadi bukan dibarengi dengan sikap kekerasan yang luar biasa. Dan nampaknya hal inilah yang ayo kita coba bersama-sama melihat dan menatap kembali masa depan. Apa itu? Ya, kita sudah mengetahui keberadaan kita, kelemahan kita. Mungkin sama, kita juga secara mental keberadaan kita pun sedang tertekan. Akan tetapi justru dari bacaan kita ini, bukan secara mental itu kita diperhadapkan dengan tantangan, kita diperhadapkan dengan kekerasan, maka apa? Konflik. Masalah ekonomi berdampak di COVID-19 ini. Masalah perut, masalah mencari, masalah pendapatan dan segala macamnya. Justru melalui keberadaan Zakaria, kita diingatkan, kita menjadi Mesias-Mesias utusan Tuhan, yang datang untuk membawa kelemah lembutan, yang datang untuk membawa perdamaian. Meskipun mungkin kita pun merasakan tekanan itu, akan tetapi justru tidak ditunjukkan dengan sikap emosional. Justru kita menunjukkan dengan sikap kelemah lembutan. Dan inilah yang akhirnya dapat membedakan siapa diri kita sebagai umat pilihan Tuhan. Dan nampaknya tepat. Hal inilah juga yang kalau kita lihat di dalam bacaan kita kedua, Matius pasal yang ke-11. Kalau kita lihat di ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sampai di situ dulu. Hal yang menarik. Mau mendapat kelegaan kok justru Tuhan menyuruh untuk memikul kuk. Gimana ceritanya? Gitu ya. Kuk adalah, kalau kita di sini di kota sangat sulit untuk melihat, akan tetapi kalau di desa penggarap sawah biasanya tidak menggunakan traktor, tetapi kerbau atau sapi yang diletakkan di lehernya sehingga dia dapat terarah sesuai dengan bagaimana yang menuntun dia, arahnya ke kanan, ke kiri dan segala macam. Berat, iya, ada beban, betul. Oleh sebab itu sapaan firman Tuhan, pikullah kuk. Mengapa dengan memikul kuk justru akan kelegaan? Bagaimana ceritanya? Dan nampaknya inilah yang disampaikan Zakaria tadi digenapi oleh firman Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus.
bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ini ingin mengatakan bahwa meskipun kita itu berat menghadapi segala sesuatu, akan tetapi pada saat Allah lah yang mengarahkan kehidupan kita, bukan karena ego kita, bukan karena kelemahan kita, bukan karena tadi mental kita yang sedang tertekan, maka kita dapat hilang kendali dalam melangkah. Disinilah sapaan firman Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kuk itu akan mengarahkan kita. Tuhan akan mengarahkan yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya. Kita lanjutkan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Inilah bagian berikutnya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Bahwa saat kita mau memikul kuk Allah sehingga kita dipandu olehnya, memang berat, memang sulit. Akan tetapi saatnya nanti kita akan melihat kelegaan yang Tuhan berikan. Sama seperti tema kita, karya Kristus membawa kelegaan. Kapan waktunya? Saat nanti proses ini semua sudah berlalu. Bahwa kuk yang Tuhan berikan, kita diajak untuk belajar kepadanya. Belajar untuk apa? Untuk dapat sabar, tenang, menghadapi pergumulan yang ada, tidak gegabah. Jikalau kita hanya mementingkan diri sendiri, keakuan kita apa yang terjadi, kita akan jatuh. Kuk itu akan lepas dengan sendirinya. Dan kita pun akan menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip liar dalam menghadapi kehidupan. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, kuk Allah akan membawa kelegaan. Karena kita dituntun oleh Allah di dalam setiap langkah kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, saat kami harus menghadapi kehidupan yang kami sudah lewati saat itu, dan ini memasuki semester kedua, banyak hal yang masih berat dan sulit akan kami lalui. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi ke depan. Terlebih pandemik yang ada sampai saat ini pun masih berdampak di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Entah kami sebagai orang tua, kami karyawan, kami suami, istri, ataupun anak-anak yang juga berdampak dalam kehidupan kami semua. Melalui sapaan-Mu hari ini, kami diajak untuk dapat belajar. Kuk yang Tuhan pasang akan memberikan kelegaan karena kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami berjalan seturut dengan nahkoda kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan jugalah yang akan memberikan kelegaan dalam hidup kami. Pada kesempatan saat ini kami serahkan setiap rencana pribadi lepas pribadi, kami sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak, dalam menghadapi semester kedua ini ya Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai, mendampingi kami dan memampukan kami. Oleh sebab itu kami juga berdoa untuk GKJ Cimahi dalam menghadapi pelayanan kami ke depan nanti yang berdampak akan COVID-19. Kami berdoa untuk seluruh umat kami, dimanapun mereka berada, sertai dampingi mereka ya Allah. Ada berkat penyertaan Tuhan yang selalu menopang. Kami juga berdoa untuk para majelis, penatua diaken, dalam menghadapi keharian mereka, setiap hari dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa ya Allah, untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata di dalamnya, sehingga dimampukan. Dan juga kami berdoa dalam kesempatan saat ini untuk orang-orang yang Tuhan utus dalam rangka menemukan vaksin COVID-19. Ada karya Tuhan, sehingga saatnya nanti di dalam waktu yang dekat, kami pun ataupun vaksin itu sudah dapat ditemukan dan kami pun dapat divaksin satu persatu, dan COVID ini pun dapat kami lewati ya Allah. Kami serahkan segala sesuatunya dan kami hanya berserah kepada Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat
441 bait yang pertama untuk mengiringi persembahan ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku, marilah persembahan yang telah kita kumpulkan, kita haturkan dalam doa sekaligus diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang penuh kasih dan penuh anugerah, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpahnya untuk kami nikmati dalam hidup ini. Oleh rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini yang kami letakkan di hadirat-Mu, dan berkatilah kami dalam mempergunakan segala anugerah-Mu ini. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur dan terima kasih kami boleh menikmati firman-Mu yang telah Engkau sampaikan dan telah Kau beritakan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya Tuhan berkati dan urapi. Mampukan pula untuk melaksanakannya di sepanjang hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah pada saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426 bait pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata rahmani dan cemerlang. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur atas seluruh karya Tuhan yang sudah kita terima. Oleh sebab itu saat ini bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam setiap kehidupan, dan kita siap untuk menyambut berkat Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Thank